bersama dengan Kak Lydia dan Kak Cika. Kita mau bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Yuk tangannya di atas. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Siapa? Yesus selalu menemani. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Sekali lagi kita nyanyikan saat senang dan sedih. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri karena Yesus menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Sekali lagi. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Dia siapa? Dia teman setia. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita yang berdosa, kita yang telah jatuh dalam dosa, telah melihat pengampunan dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali bersama-sama. Ku lihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus.
Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengenalkan kami pada kasih-Mu yang luar biasa untuk kami, untuk keluarga kami Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak mengerti apa rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan itulah karakter-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengarkan Tuhan kembali menyegarkan kami Tuhan. Kembali mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat datang anak-anak. Aku senang sekali bisa menyambut kalian di kantor polisi kami. Ketika Pak Kepala Polisi berkata kalian akan berkunjung, aku sangat bersemangat. Nah, namaku Lydia. Sebagai polisi, tugas kami adalah menegakkan peraturan yang ada di kota. Namun sebenarnya peraturan itu dibuat untuk melindungi diri kita juga loh. Coba bayangkan, ketika tidak ada lampu lalu lintas di jalanan. Motor dan mobil akan berjalan berebutan dan bisa menyebabkan kemacetan, bahkan tabrakan. Wow, sungguh berguna ya peraturan itu. Nah, di dalam Alkitab juga terdapat yang namanya perintah Allah. Saya yakin kalian ingat yang namanya 10 perintah yang Allah berikan kepada umat Israel. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi pada orang Israel ketika Allah memberikan mereka perintahnya. Mari kita dengarkan kisahnya yang akan dibawakan oleh Kak Pauline. Adik-adik, kisah Alkitab kita hari ini diambil dari kitab kedua dalam Alkitab, yaitu Keluaran. Musa menulis kisah ini supaya semua orang mengenal firman Allah yang benar. Kita akan membaca bersama dari Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Yuk Kak Pauline tunggu, kita akan buka bersama Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya."
Nah adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa seperti Kak Pauline dan adik-adik melalui Yesus, anak Allah. Nah adik-adik, kita akan belajar pertanyaan gambar besar yang baru, yaitu apakah penyembahan itu? What is worship? Kakak tahu pertanyaan ini sedikit tricky, terutama karena kita biasa menggunakan kata ini saat kita memuji Tuhan di gereja. Namun, kakak percaya kalau kalian mendengarkan baik-baik kisah hari ini maupun beberapa minggu ke depan, kalian akan tahu jawabannya. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah menyelamatkan umatnya dari Mesir melalui Tulah, Paskah, dan membelah Laut Merah. Selama di padang gurun, Allah memberi umatnya air dan makanan. Tetapi Dia juga memberi mereka perintah dan peraturan untuk membimbing mereka. God had delivered the Israelites from slavery in Egypt and from Pharaoh and his pursuing army. The Israelites came to Mount Sinai, and they camped there in front of the mountain. Moses went up the mountain, and God spoke to him. God had a lot to tell Moses, and Moses was up on Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Meanwhile, the Israelites at the bottom of the mountain were getting impatient. They began to wonder, where is Moses? What is taking him so long? Is he still alive? The Israelites went to Moses' brother Aaron. "Make us a god to lead us," they said. "We don't know what has happened to Moses." So Aaron made a golden calf that they could worship. God saw what the people were doing, and he was angry because of their sin. God told Moses to go down the mountain. "I will destroy these people," God said. God told Moses to go down the mountain. "I will destroy these people," God said. "Please forgive them," Moses said. "Remember the great promise you made to Abraham, Isaac, and Jacob? You promised to give them as many offspring as there are stars in the sky. You promised to bless them and give them land." So God decided not to destroy the people. Moses went down the mountain. He carried 2 stone tablets on which God had written the laws. Moses got closer to the camp and saw that the people were dancing before the golden calf. He threw down the stone tablets, smashing them at the bottom of the mountain. Then he destroyed the calf they made. "What were you thinking?" Moses asked Aaron. The people were out of control. The next day, Moses went back up the mountain to talk to God. "These people have sinned against you," Moses said. "Please forgive their sin." God told Moses to return to the people. "When the time comes, I will punish them for their sin," God said. Then the Lord sent a plague, a terrible sickness to the people because they worshiped the golden calf. God continued to meet with Moses and give him laws and instructions. He made 2 more stone tablets to replace the one Moses broke. One morning, Moses went up the mountain to meet with God. "The Lord came down in a cloud," he said. "The Lord is a compassionate and gracious God, but he will not leave the guilty unpunished." Moses bowed down and worshiped God. "Lord, please go with us," he said. "Forgive our sin and accept us as your people." God's people sinned against God, and Moses asked God to forgive them. Moses acted as their mediator, standing for them before God. Moses could not do anything to make up for their sin, but we have a mediator, Jesus. Jesus paid for our sin on the cross and stands for us before God. When we trust in Jesus, our sins are forgiven. Minggu lalu kita belajar bahwa umat Allah telah sampai di Gunung Sinai dan berkemah di kaki gunung. Musa naik ke gunung dan Allah berbicara banyak hal kepada Musa.
Musa ada di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Sementara itu, orang Israel yang menunggu di kaki gunung menjadi tidak sabar. Mereka mulai berpikir, di mana Musa? Kenapa dia lama sekali? Apa dia masih hidup? Umat Israel menjadi khawatir dan mereka tidak percaya pada rencana Allah yang baik untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, setiap kali manusia tidak percaya kepada rencana Allah yang baik, maka manusia selalu membuat pilihan yang berdosa. Itulah yang terjadi. Orang Israel pergi kepada kakak Musa, Harun, dan berkata, "Harun, kami butuh Allah untuk membimbing kami, karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada Musa." Maka Harun minta mereka mengumpulkan emas yang mereka punyai, lalu membuat sebuah anak lembu emas untuk mereka sembah. Allah melihat apa yang dilakukan orang Israel dan dia marah dengan dosa mereka. Allah menyuruh Musa turun gunung. Allah berkata, "Aku akan menghancurkan bangsa ini." Musa segera mohon kepada Allah, "Tuhan, ampuni mereka. Ingatlah janji agung yang Engkau buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau berjanji memberi mereka banyak keturunan seperti bintang di langit. Engkau berjanji memberkati mereka dan memberi mereka sebuah negeri." Allah mendengar permohonan Musa dan memutuskan untuk tidak menghancurkan seluruh bangsa itu. Musa segera turun gunung dengan membawa 2 loh batu yang ditulis hukum Taurat oleh Allah. Waktu ia sudah dekat di perkemahan, ia melihat orang Israel menari di depan sebuah patung dan menyembahnya. Musa sangat marah. Dia melemparkan loh batu dan menghancurkannya di kaki gunung. Lalu Musa mengambil anak lembu emas itu dan menghancurkannya pula. Musa menegur kakaknya Harun, "Mengapa kamu membawa mereka melakukan dosa yang sangat besar?" Jawaban Harun sangat tidak masuk akal. Dia berkata, "Mereka memberi aku emas, lalu aku lemparkan ke dalam api, keluarlah anak lembu ini." Adik-adik, anak lembu emas itu hanya benda dari emas yang berkilauan, tapi tidak punya kuasa, tidak hidup, dan tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi mereka menyembahnya seakan-akan dialah yang melakukan semua hal luar biasa yang sudah Allah lakukan bagi mereka. Keesokan harinya, Musa kembali ke gunung untuk berbicara dengan Allah. "Tuhan, orang Israel berdosa terhadap-Mu. Ampunilah dosa mereka." Allah berkata kepada Musa untuk kembali kepada orang Israel dan menyampaikan pesannya. "Ketika waktunya tiba, aku akan menghukum mereka karena dosa mereka." Lalu Allah mengirim tulah atau penyakit yang parah kepada orang Israel karena mereka sudah menyembah anak lembu emas. Tapi dalam belas kasihannya yang besar, Allah tidak membinasakan seluruh bangsa yang sudah berdosa itu. Setelah itu, Allah bertemu lagi dengan Musa dan memberinya peraturan dan perintahnya lagi. Allah membuat 2 loh batu yang baru untuk menggantikan yang sudah dipecahkan oleh Musa. Suatu pagi, Musa naik ke gunung untuk berjumpa lagi dengan Allah. Tuhan datang dalam awan dan berkata, "Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pemurah, tapi Dia tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Musa sujud menyembah Allah dan berkata, "Tuhan, tolong berjalanlah bersama kami. Ampuni dosa kami dan terimalah kami sebagai umat-Mu." Tuhan mendengarkan permohonan Musa. Adik-adik, kisah ini menyedihkan, bukan? Begitu banyak yang Allah sudah lakukan bagi umatnya. Dia membelah Laut Merah, Dia memberi mereka mana, burung puyuh, juga memberi mereka air untuk diminum. Mereka juga mendengar Allah berbicara dalam petir. Tapi dengan cepat mereka lupa dan tidak mentaati Allah lagi. Apakah kalian ingat 2 perintah pertama dari kisah Alkitab kita minggu lalu? Jangan ada Allah lain di hadapanku dan jangan membuat berhala bagimu. Tapi sekarang mereka membuat anak lembu emas untuk disembah dan mereka bukan menyembah Allah lagi.
Allah perlu mendisiplin umatnya karena mereka sudah menyembah anak lembu emas. Untuk benar-benar mengerti mengapa menyembah sesuatu selain Allah itu adalah dosa, kita harus mengerti apa arti penyembahan itu. Yuk kita kembali kepada pertanyaan gambar besar kita. Apakah penyembahan itu? Penyembahan adalah merayakan kebesaran Allah. What is worship? Worship is celebrating the greatness of God. Adik-adik, Allah itu sangat agung dan besar karena Dia kekal. Dia kudus, Dia baik dan pengasih. Hanya Allah yang layak untuk kita sembah. Nah, Christ Connection tadi seperti Kak Pauline bilang, ketika umat Allah berdosa kepada Allah, Musa minta agar Allah mengampuni mereka. Musa menjadi pengantara mereka, minta agar Allah mengampuni dosa umat Israel. Tapi Musa tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghapus dosa mereka. Kita bersyukur karena hari ini kita punya perantara yang jauh lebih baik dari Musa, yaitu Yesus. Yesus membayar dosa kita di atas kayu salib dan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah mengampuni dosa kita. Ayat kunci kita hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 2. Tuhanlah kekuatanku. Ia menyelamatkan aku dan aku menyanyikan pujian bagi Dia. Exodus 15 verse 2. The Lord is my strength. He saved me and I sing praises to Him. Ayat kunci kita ini berasal dari lagu yang Musa tulis ketika Allah menyelamatkan orang Israel dari tentara Mesir di Laut Merah. Lagu ini mengingatkan umat Israel akan kasih dan kuasa Allah, sehingga mereka tidak akan tergoda untuk menyembah berhala. Hari ini kita juga perlu ingat bahwa kita menyembah Allah karena Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita hidup baru bersama Dia. Apakah penyembahan itu? Penyembahan adalah merayakan kebesaran Allah. What is worship? Worship is celebrating the greatness of God. Umat Allah menyembah anak lembu emas, tapi hanya Allah saja yang layak untuk dirayakan. Mengapa? Itu karena hanya Dia yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Adik-adik, hari ini kita tidak menyembah patung seperti orang Israel, tapi ada berhala-berhala lain yang kita perlu hati-hati. Kakak tahu, banyak dari kalian yang suka main game online sehingga kadang lupa untuk menyelesaikan PR dan tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Nah, bermain game online itu bukan sesuatu yang salah atau jelek, tapi yang penting untuk kita perhatikan adalah hati kita. Apakah game itu menjadi sesuatu yang sangat kita kasihi sehingga kita menghabiskan sangat banyak waktu untuk main game dan tidak punya waktu dengan Tuhan untuk membaca Alkitab dan berdoa? Atau akibat main game online kita menjadi suka marah-marah dan tidak hormat kepada orang tua? Bila itu yang terjadi, maka bisa jadi game online itu telah menjadi berhala bagi kita. Jadi mari kita periksa hati kita. Apakah game itu begitu kita sukai sehingga kita menghabiskan banyak waktu untuk bermain, lalu kita jadi lupa belajar, lupa makan, lupa tidur, lupa Tuhan? Bila hati kita puas dan gembira hanya waktu kita bermain game, maka itu tanda bahaya. Kita perlu datang minta agar Tuhan mengampuni dan menolong kita untuk kita bisa mengasihi dan menyembah hanya Dia. Nah adik-adik, mari kita berdoa bersama. Kalau ada adik-adik yang merasa bahwa game online sudah sangat menghabiskan banyak waktu kita, saat ini Kak Pauline ajak kita semua minta Tuhan mengampuni kita dan menolong kita agar kita bisa mengasihi Tuhan dan punya waktu bagi Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mati untuk mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang kurang berguna, untuk hal-hal yang tidak penting Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan Engkau mengubah hati kami
supaya kami boleh mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu, agar kami boleh merayakan kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita punya ayat hafalan yang baru untuk bulan ini, yaitu dari Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Tuhan adalah kekuatanku. Ia menyelamatkan aku dan aku menyanyikan pujian baginya. Kita ulangi lagi sekali ya. Keluaran 15 ayat 2. Tuhanlah kekuatanku. Ia menyelamatkan aku dan aku menyanyikan pujian baginya. Let's memorize in English. Exodus 15 verse 2. The Lord is my strength. He saves me and I sing praises to Him. One more time. Exodus 15 verse 2. The Lord is my strength. He saves me and I sing praises to Him. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini dan kita sudah menghafal ayat bersama. Kak Pauline mau mengingatkan bahwa karena masa pandemi ini masih terjadi di Surabaya, kita mengingat 4M. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan yang terpenting yang keempat, membaca firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus menyertai kita semua.